1 Petrus 2 ayat 9 berkata begini. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Firman ini menjadi rema buat gereja kita pada saat-saat ini, bahwa kita diingatkan saudara dan saya adalah imamat rajani. Imamat, dari kata imam adalah orang-orang yang punya tugas tanggung jawab dalam melayani akan Tuhan di rumah Tuhan. Imam yang senantiasa menjaga hubungan dengan Allah, yang mana bertugas untuk dipercayakan kepada umat-umatnya. Tetapi di samping sebagai imam, kita juga ditetapkan jadi raja. Raja itu punya otoritas. Raja itu punya kuasa. Raja itu bisa mendapatkan satu kekuasaan karena ada pengurapan yang turun dari atas. Dan itulah Allah telah menetapkan kita. Nggak cuma jadi imam, jadi raja. Di tengah situasi yang sepertinya tidak terkendali pada saat ini, di mana COVID-19 dengan jenis Omicron sedang melanda di kota Hong Kong ini. Tuhan ingatkan kepada setiap kita, mari orang-orang percaya, orang-orang kudus yang telah dipanggil dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kita tahu apa yang menjadi tugas bagian kita, berdiri teguh di atas kebenaran. Kita juga berdiri teguh di atas kuasa yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepada setiap kita, sehingga setiap perkataan kita itu seperti apa yang tertulis. Apa yang kamu ikat di bumi akan terikat di sorga, apa yang kamu lepaskan di bumi akan terlepas di sorga. Mari hari-hari ini kita menggemakan perkataan dari lidah bibir kita, supaya ada kuasa mengalir dari kita yang sedang dipisahkan, diasingkan, dikhususkan di tanah Goshen, di tempat karantina ini, untuk kita berdoa buat Hong Kong di dalam nama Yesus, dengan kuasa daripada Allah yang Maha Tinggi, kuasa yang di surga dan di bumi, yang diberikan kepada setiap kita anak-anaknya. Dalam nama Yesus kita ikat dampak daripada Omicron ini. Tidak ada satu pun yang akan terganggu oleh karena kuasa darah Yesus lebih besar daripada kuasa virus yang menghantam di Hong Kong saat ini. Dalam nama Yesus kami perintahkan jiwa orang-orang yang ada di Hong Kong ini, baik penduduk asli maupun pendatang, dalam nama Yesus kami perintahkan untuk tenang di dalam nama Yesus. Biarlah pikiran mereka dijamah oleh Roh Kudus di Pentakosta ketiga ini. Dibukakan pikiran mereka. Dan inilah waktunya pertobatan terjadi di kota Hong Kong. Biarlah kemuliaannya dinyatakan bagi setiap kita. Apa yang kita perkatakan dengan mengandalkan roh yang lebih besar yang di dalam kita, itu akan menjadi nyata di dalam minggu-minggu ini. Peristiwa besar ini akan segera reda, tenang, dan penuaian terjadi di dalam nama Yesus, akan menjadi bagian setiap kita yang percaya. Kita berdoa untuk majikan-majikan yang saat ini dipercayakan dalam pelayanan anak-anak di keluarga ilahi. Kita berdoa untuk para manajer, pemimpin, owner daripada perusahaan-perusahaan, di mana anak-anak Indonesia juga bekerja di situ, supaya mereka melihat integritas kita, bahwa kita mau hidup dalam kebenaran. Kita tidak memakai lagi dusta ataupun juga akal yang tidak benar di hadapan Tuhan untuk kita melakukan satu kejahatan, tapi kita pakai integritas ini untuk menyatakan kita takut akan Tuhan. Kita lebih mengandalkan Tuhan daripada segala akal pikiran manusia. Siapkan diri kita untuk melihat mujizat terjadi. Amin.